instalasi pengolah air. Nah, di dalam instalasi pengolah air itu ada banyak bangunan pengolah airnya, bisa prasedimentasi, ya, oke. Jadi ada prasedimentasi, terus ada koagulasi, flokulasi, terus ada sedimentasi, klorinasi, terus baru jadi air bersih. Ini outputnya air bersih ya, output. Nah, sebelum air bersih ini didistribusikan ke warga, ada reservoir penampung. Reservoir. Oke. Habis dari reservoir, ini bisa ke industri gitu. Industri, ataupun bisa jadi ke perumahan. Bisa jadi ke tempat lainnya kayak pasar ataupun lagi masjid gitu ya, DLL. Nah, kalau untuk hari ini kita melajarinya dari, kalau cukup waktu, yang utama sih ini bagaimana cara menghitung kebutuhan air yang dibutuhkan di daerah sini. Di sini ya. Sama ada mungkin ngitung reservoirnya sedikit, sama gambaran kasarnya bangunan intake gitu. Jadi hari ini outputnya ini 3 ini, insya Allah kalau cukup ya. Nah, apa sih yang menentukan kebutuhan air? Ini nggak cuma di hari ini aja ya, maksudnya kebutuhan air bukan hari ini aja, tapi buat masa ke depan gitu, ya minimal 10-20 tahun. Jadi yang pertama itu, yang pastinya proyeksi penduduk. Habis itu jumlah fasilitas-fasilitas yang ada di masyarakat ya, kayak pasar, masjid, sekolah gitu. Nah, habis itu fluktuasi debit yang dibutuhkan. Gitu. Jadi faktor yang menentukan itu ada 3, penduduk, jumlah fasilitas, sama fluktuasi. Fluktuasi bisa tiap hari ataupun jam. Oke. Nah, kalau kebutuhan dari penduduk itu namanya domestik. Kalau yang ini, yang fasilitas umum itu namanya non-domestik. Oh, ada satu lagi. Ini kebocoran air. Kan sering ya kita sering dengar ada pencurian air gitu-gitu ya. Nah, itu namanya kebocoran air, biasanya itu 10-20% dari kebutuhan air di masyarakat. Oke. Ada yang ditanyain sampai saat ini? Mau tanya, Bu. Iya. Yang dimaksud kebocoran air 10-20% itu yang gimana ya maksudnya, Bu? Oh, yang itu, yang misalnya ada pencurian yang misalnya nyambung selang itu loh, nyambung selang di tetangganya, ataupun yang nggak pakai meteran.
Oh iya Bu, baik, terima Kayak gitu. kasih. Nanti jelasin lagi sih lebih detailnya di PPT ya. Oke, pokoknya outputnya intinya ini ya, reservoir, kebutuhan airnya, kebutuhan air, perhitungan reservoir, sama bangunan intake. Udah kebayang ya? Kebayang, Bu. Oke, terus lanjut ke presentasinya. Sebenarnya ini buat satu mata kuliah nggak cukup banget sih, apalagi cuma 6 pertemuan ya waktu kuliah saya dulu aja buat mata kuliah ini, spam sama bangunan airnya itu aja 3 SKS masing-masing, jadi total 6 SKS dan ada tugas besarnya yang ditulis tangan gitu. Tulis tangannya nyampe 150 halaman, total ya 300 halaman lah. Jadi ya agak ngebut sih buat kalian. Mungkin karena kalian memang nggak khusus untuk ngedesain bangunan air, jadi ya cuman seenggaknya dasar-dasarnya tahu ya. Ntar ya, agak lemot nih PPT-nya. Udah kelihatan ya? Terlihat, Bu. Nanti kalau misalnya yang ada yang mau ditanyain pas di tengah-tengah saya presentasi, jangan ragu ya. Langsung aja, pokoknya intinya diskusi. Oke, ini yang tadi tak gambar di awal-awal. Intinya kita di reservoir sama di pemakai air ya untuk hari ini. Nah, untuk landasan hukumnya itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, benar ya, tentang sumber daya air, lalu Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air, PPN Nomor 16 Tahun 2005, Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang SPAM. Untuk standar penyediaan air itu dari kebutuhan air merupakan jumlah air yang diperlukan bagi kebutuhan dasar suatu unit konsumsi air, di mana kehilangan air dan kebutuhan air untuk PDAM juga diperhitungkan. Nah, kebutuhan dasar itu fluktuasi dari waktu ke waktu, dari skala jam, hari, minggu, bulan, selama kurun waktu 1 tahun. Faktor yang mempengaruhi konsumsi air itu apa aja sih? Ketersediaan air, baik dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, lalu kebiasaan penduduk setempat, pola pola tingkat kehidupan, dan harga air. Mungkin harga air tiap-tiap daerah juga beda ya. Lalu teknis ketersediaan air seperti fasilitas distribusi, fasilitas pembuangan limbah yang mempengaruhi kualitas air bersih, dan kemudahan dalam mendapatkannya. Lalu standar yang kelima, keadaan sosial ekonomi penduduk setempat. Lanjut, untuk standar kebutuhan air bersih, yang pertama air domestik. Air domestik itu dari mana sih? Yang dari masyarakat sendiri, kebutuhan sehari-hari. Jadi ditentukan oleh jumlah konsumen domestik yang dapat diketahui dari data penduduk yang ada. Standar penyediaan kebutuhan domestik ini meliputi minum, mandi, masak, dan lain-lain. Nah, untuk kebutuhan air bersih ini ditentukan oleh kebiasaan pola hidup masyarakat setempat dan didukung oleh kondisi sosial ekonomi. Untuk dapat mengetahui kebutuhan air yang masa akan datang, kita perlu mengetahui jumlah penduduk dari masa yang akan datang. Jumlah penduduk saat ini sebagai dasar untuk menghitung jumlah penduduk yang saat akan datang serta kenaikan penduduk. Lalu ini ada grafik kecil di bawah ini, bisa melihat kalau misalnya jumlah orangnya lebih banyak, maka otomatis kebutuhan airnya lebih banyak.
untuk aspek perencanaan penyediaan air bersih itu ada 6. Yang pertama, daerah yang harus dilayani dan target waktu. Lalu jumlah penduduk dan fasilitas publik. Terus jumlah dan kualitas kebutuhan air bersih. Yang keempat, ketersediaan sumber air baku. Yang kelima, pengolahan air baku menjadi air bersih. Lalu sistem distribusi air. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kebutuhan air itu apa aja sih? Yang pertama, jumlah penduduk, terus iklim, gaya hidup, plumbing, sistem pembuangan, industri, dan harga jual air. Nah, ini tabel dari PU tentang kebutuhan air kita setiap hari berapa sih? Dilihat tergantung kita tinggal di mana ya. Misalnya, di Jakarta itu kota metropolitan, konsumsinya ini bisa dilihat di tabel nomor 1, dia itu 150 liter per orang gitu. Jadi sekitar berapa galon ya? 1 galon itu 5 liter ya? Galon aqua. 19-an liter Bu. 19 liter, Bu. 19 liter berarti sekitar 10 galon lah ya buat mandi cuci kakus itu. Nah, ini ada juga faktor hari maksimum yang tadi, nah mungkin nanti dijelasin ya. Faktor hari maksimum itu range-nya antara 1,15 sampai 1,25. Terus faktor jam puncak 1,75 sampai 2. Selain ada faktor, ada juga nih, kelihatan nggak sih tabelnya? Lumayan ya. Konsumsi unit non-domestik itu ada niaga kecil, niaga besar, industri besar, sama pariwisata. Ini juga beda-beda kebutuhan airnya. Oke, ini diperbesar sih dari tabel yang tadi, dan ada rumusnya. Untuk kebutuhan air rata-rata sama dengan kebutuhan domestik ditambah kebutuhan non-domestik. Terus kebutuhan hari maksimum sama dengan kebutuhan rata-rata dari kebutuhan domestik dikali faktor hari maksimum yang dari tadi tabel sebelumnya. Kalau kebutuhan jam maksimum, kebutuhan rata-rata dikali faktor jam maksimum. Sorry, kebutuhan rata-ratanya ini berarti domestik plus non-domestik ya. Nah, kalau untuk sekolah 15, rumah sakit range-nya lumayan gede, 1.000 sampai 2.000, puskesmas 400. Gitu. Belum ada yang ditanya? Lanjut, standar kebutuhan air bersih untuk non-domestik, yang tadi contohnya seperti tempat ibadah, pasar, sama industri. Nah, semakin banyak jumlah sarana yang membutuhkan air, otomatis kebutuhan airnya semakin banyak. Jadi secara logika udah masuk lah ya, masyarakat semakin banyak, kebutuhan airnya semakin banyak. Sarana atau fasilitas publik semakin banyak, kebutuhan air juga pasti akan banyak. Lah, misalnya kalau tabel yang tadi itu tidak memenuhi, tidak diketahui gitu, maka bisa diasumsi bahwa 20-30% dari kebutuhan air non-domestik itu dari kebutuhan domestik. Tapi biasanya ada sih tabel itu, dan ini secara general pasti digunakan. Oke, jadi dari sini kita bisa membuat spam misalnya di sekolah ataupun di UGM itu kan ada spam ya, ada sistem buat penyediaan air minum. Itu kategorinya menggunakan 10 liter per mahasiswa per hari. Jadi di sana kan juga ada, di UGM ada Toya Agama juga ya. Jadi debitnya tuh ya dari sini, dari 10 itu debit perencanaannya. Oke. Jadi ada yang kota, ada yang desa, beda-beda jumlahnya. Tadi yang sekolah sebelumnya ini kan 10 ya, 10. Kalau yang di desa itu hitungannya kebutuhan airnya 5 liter per murid per hari. Jadi kita perlu banget nih mengetahui jenis dan jumlah sarana yang akan datang, atau dengan kata lain kita perlu mengetahui jumlah
jenis dan jumlah sarana yang ada saat ini. Data ini diperlukan sebagai dasar untuk menghitung perkiraan jenis dan jumlah sarana pada masa yang akan datang, lalu perkiraan perkembangan jenis dan jumlah sarana pada masa yang akan datang. Lalu jumlah kebutuhan air untuk tiap pemakai air, jumlah kebutuhan air untuk tiap orang dari tahun ke tahun akan meningkat. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih untuk kesehatan. Lalu meningkatnya kebutuhan air untuk pemakaian yang beragam, misalnya cuci mobil, mesin pendingin, dan lain-lain. Pemakaian air oleh masyarakat bertambah besar selaras dengan kemajuan masyarakat tersebut. Sehingga pemakaian air seringkali dipakai sebagai salah satu tolak ukur tinggi rendahnya suatu masyarakat. Kebutuhan air untuk pemakaian domestik dipengaruhi oleh jenis sarana yang dibutuhkan, yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu misalnya kebutuhan rumah sakit kelas A dan kelas C juga pasti nggak sama ya. Untuk mengetahui kebutuhan air pada masa yang akan datang juga diketahui kebutuhan air untuk tiap pemakai air pada masa yang akan datang. Nah, yang tadi ditanyakan oleh siapa tadi yang perempuan pertama itu kehilangan air. Kehilangan air itu adalah selisih antara banyak air yang disediakan atau water supply dengan air yang dikonsumsi. Jadi kan di setiap sambungan rumah, di rumah kalian lah misalnya kan pasti ada meteran air ya. Nah, PDAM itu merecord kebutuhan merecord air yang dihasilkan di PDAM tersebut, terus dibandingkan tuh sama air yang digunakan di setiap masyarakat. Kok misalnya ada, kenapa kok misalnya yang dihasilkan 10 tapi yang nyampe di masyarakat cuma 5? Berarti di tengah-tengahnya itu ada kebocoran. Nah, kebocoran tuh ada 2, teknis ataupun non teknis. Untuk teknisnya itu ada kebocoran pipa distribusi, bisa bocor di tengah-tengah gitu ya antara antar pipa warga ataupun di pipa transmisi antara PDAM ke warga, tapi ini kemungkinannya sangat kecil sih. Paling banyak kemungkinan di pipa distribusi. Lalu habis itu kerusakan meteran, bisa aja meterannya tidak dikalibrasi ataupun suka muter sendiri, itu kan sering banget ya saking udah lamanya meteran. Lalu yang kedua adalah non teknis, ya ini adanya pencurian air dari pipa distribusi air minum. Ini bisa diasumsi bahwa sebagian besar kehilangan air itu merupakan 10-20% dari kebutuhan air total. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya Bu, yang tadi Bu, yang angka-angka non domestik itu kan ada yang sekolahnya 10 liter sama 5 liter gitu Bu. Tapi di bagian standar kebutuhan air bersih itu kan pemakaian air itu kan bertambah besar selaras dengan kemajuan masyarakat tersebut. Itu apakah tetap angka yang tetap atau bagaimana gitu Bu? Jadi kalau dari sini, ini kan standar dari PU ya, jadi kita harus ngikutin standarnya. Ini average sih, rata-rata dari nilai debit maksimum ataupun minimum. Nah, yang berubah pasti kan jumlah sekolahnya, jumlah rumah sakit, puskesmas, ini kan tiap tahun pasti nambah kan, seiring bertambahnya masyarakat gitu. Jadi nanti tinggal dikalikan dari debit kebutuhan sekolah dikali sekolah tahun 2000 sama tahun 2010 pasti kan bertambah gitu. Jadi otomatis kebutuhan airnya secara total pasti bertambah. Gitu. Oh, berarti itu per muridnya gitu ya, Bu? Iya, per muridnya. Berarti dikali jumlah murid itu misal. Betul. Ya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Oke, terus tadi udah kehilangan air, habis itu pola fluktuasi pemakaian air. Misalnya jumlah pemakaian air dari waktu ke waktu kan nggak selalu sama, dengan kata lain terjadi fluktuasi pemakaian air.
fluktuasi pemakaian air contohnya nih bisa dilihat di grafik. Ini bisa juga kedetek oleh PDAM. Kalau misalnya jam 2 0,6 meter kubik per second, dikit banget ya. Dan yang kita bisa dilihat di sini ada grafik titik maksimum yaitu di jam 6 sama di jam 16 atau jam 17. Ini mungkin ketika air itu dipakai oleh masyarakat banyak banget, misalnya untuk mandi. Pas ini kan pas jam 6 itu pas mau berangkat sekolah atau berangkat aktivitas gitu ya, jam 17 pas mereka udah pulang gitu. Jadi ya itu tergantung mereka konsumsi seberapa banyaknya di jam berapa. Nah, ini untuk sebagai petugas PDAM perlu dipahami bahwa fluktuasi pemakaian air merupakan faktor yang dipertimbangkan untuk membuat jadwal produksi air bersih. Pada pelajaran ini akan dijelaskan secara singkat mengidentifikasi dan membuat grafik fluktuasi pemakaian air. Pemakaian yang digunakan konsumen, kebocoran teknis dan non-teknis, fluktuasi pemakaian air dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pemakaian air dan karakteristik pemakai air. Walaupun fluktuasi pemakai air dari hari ke hari tidak mutlak sama, tetapi pada umumnya fluktuasi pemakaian air pada suatu daerah pelayanan akan mengikuti pola fluktuasi pemakaian air tertentu. Karena suatu keadaan khusus, pola pemakaian air mungkin dapat berubah. Misalnya pola pemakaian air pada bulan puasa dan berbeda dengan pola pemakaian air pada bulan yang bukan puasa. Gitu. Kalau misalnya secara logika nih pemakaian air pada bulan puasa itu rendah apa tinggi? Gimana menurut kalian? Kalau air minumnya mungkin menurun, Bu, tapi kan buat wudhu, ibadah gitu semakin meningkat. Iya, jadi ya tergantung apa namanya aktivitas masyarakatnya ya. Mungkin yang signifikan nih, ini kalau misalnya sebelum pandemi sama sesudah pandemi, menurut kalian gimana? Pola pemakaian airnya, khususnya buat di perumahan lah. Meningkat setelah pandemi karena ada mencuci tangan sesering mungkin kayak gitu, Bu. Ditambah working from home, jadi ya kebanyakan di rumah pasti penggunaan airnya semakin banyak. Jadi secara logika udah masuk ya, gimana sih pola fluktuasi pemakaian air dari bisa dihitung dalam jam, hari, bahkan bulan gitu. Tapi biasanya hari sama jam. Masuk ya di logika ya. Untuk fluktuasi air bersih nih, pengertiannya pemakaian air pada waktu hari maksimum. Selama setahun ada hari-hari tertentu di mana pemakaian air lebih tinggi dari pemakaian air per hari rata-rata. Pemakaian inilah yang disebut pemakaian air pada hari maksimum. Lalu untuk fluktuasi pemakaian air pada jam puncak, selama sehari ada jam-jam tertentu di mana penggunaan air bersih lebih tinggi dari pemakai per jam rata-rata. Pemakaian air pada saat jam puncak, pemakaian air pada jam tertinggi inilah yang disebut sebagai pemakaian jam puncak yang biasa terjadi pada pagi dan sore hari. Ini rumus yang warna kuning, kotak kuning itu dari tabel sebelumnya ya, yang dari PU. Oke, terus untuk mengidentifikasi pola pemakaian air bersih harian, maka dapat dilakukan tahapan pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan dan pencatatan data pemakaian air. Yang kedua, analisa data pemakaian air. Yang ketiga, pembuatan grafik pola pemakaian air. Yang keempat, pengumpulan dan pencatatan data pemakaian air. Lalu pengumpulan dan pencatatan data pemakaian air harian ini harus dilakukan setiap hari, khusus untuk mengidentifikasi pola pemakaian air harian, maka harus mempunyai data pemakaian harian selama jangka waktu tertentu secara berturut-turut dengan jumlah pemakaian air setiap periode tertentu. Kenapa sih kok harus tahu apa pola pemakaian air? Menurut kalian kenapa? Tadi di awal udah dijelasin sedikit sih. Ada yang tahu?
Mungkin kalau ada yang nyimak, ada yang bisa repeat jawabannya? Gak ada yang tahu. Secara logika aja, main logika aja. Kalau ini gampang sih hitungannya. Apa namanya? Yang masuk di logika kebutuhan air, apalagi air kita pakai sehari-hari ya. Ada yang tahu? Kenapa kok kita harus melajarin fluktuasi pemakaian air per jam, per hari? Siapa nih? Panggil ya, Raditya Fadil. Coba. Kenapa? Kenapa harus kita mempelajarin fluktuasi pemakaian air? Kenapa harus digunakan dalam rencana SPAM? Maaf Bu, saya izin menjawab Bu. Oh iya, siapa tuh? Saya Miftah Bu. Oke, gimana Miftah? Mungkin bagi saya, menurut saya itu kenapa sih kita mempelajari fluktuasi itu supaya kita menghindari pada jam-jam puncak itu Bu. Artinya jam-jam puncak itu kan kebutuhan air meningkat, memungkinkan untuk terjadi masalah pada air itu semakin besar. Nah, berarti penggunaan air itu mungkin sebisa mungkin dikurangi pada jam-jam tersebut. Yang lain, coba yang lain, ada yang bisa bantu Miftah atau menambahkan? Siapa tadi? Raditya Fadil, bisa jawab? Iya Bu. Kenapa kok kita harus melajarin fluktuasi jam puncak ataupun harian? Digunakan buat apa sih? Mungkin saya menambahkan Miftah, Bu. Iya, gimana? Jadi data-data itu penting karena untuk mensortir, maksudnya produksi dari PDAM yang air bersih itu agar tersalurkan dengan data-data yang benar, jadi tidak terbuang atau pengelolaannya dalam penyaluran itu benar-benar terorganisir dengan baik dan benar. Kemudian jika data itu tidak ada dan hanya mengalirkan, tentu akan banyak problem, misalnya di penampungannya, kemudian apabila ada daerah yang banyak tetapi dialirkannya hanya sedikit, nanti akan ada kekurangan air. Jadi ketidakmerataan air yang disalurkan dan tidak tepat jika tidak ada data yang benar-benar lebih menjurus gitu data-datanya, Bu. Mungkin itu. Akurat ya, maksudnya? Akurat ya, benar, Bu. Iya, benar banget tadi dari Agnes. Jadi data-data ini yang grafik jam puncak itu digunakan oleh PDAM seberapa banyak dia harus memproduksi air. Jadi kalau masyarakat ya nggak bisa kontrol dong, karena masyarakat kan konsumen. Jadi ya sesuka kita gitu harus menggunakan air seberapa banyak, tergantung kebutuhan kita. Nah, yang harus melakukan adaptasi ataupun melakukan perubahan yaitu PDAM. Seberapa banyak dia harus menghasilkan air bersih yang akan didistribusikan gitu kan. Jadi supaya masyarakat itu puas dengan atau kontinuitas airnya itu tidak terganggu. Paham ya? Nah, ini contoh data air harian pada Januari 2018. Ini contohnya ya.
Nah, kalau ini biasanya ada di di PDAM sih, ataupun di distribusi itu di keterangan misalnya ada yang begitu signifikan gitu ya perubahannya, maka ditulis di keterangan misalnya adanya kebocoran pada pipa distribusi, meter air rusak sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan data. Untuk mendapatkan data pemakaian air harian ini dapat digunakan dengan cara melihat jumlah air yang melalui meter induk pada pipa distribusi atau dengan mengukur perubahan volume tinggi air pada reservoir. Bila untuk mendapatkan data pemakaian harian ini digunakan cara pengukuran perubahan volume tinggi air dalam reservoir, maka perlu diketahui dan diperhitungkan adanya air yang masuk ke dalam reservoir selama dilakukan pencatatan pemakaian air. Terus ini pas aja. Kalau ini pembuatan grafik pola pemakaian air bersihnya gampang banget ya, tinggal pakai Excel, dimasukin kebutuhan air dari jam 1 nyampe jam 24 ataupun dari hari pertama nyampe hari ke 365. Habis itu dibuatlah grafik pola fluktuasi. Nah, ini bisa di generalisir tapi harus diupdate minimal tiap 3 bulan sekali. Lanjutnya, untuk proyeksi penduduk dan fasilitas. Nah, tadi ini merupakan aspek penting ya buat ngedesain SPAM. Yang pertama, dalam perencanaan suatu sistem distribusi air minum, diperlukan beberapa kriteria sebagai dasar perencanaan. Tujuannya untuk mendapat suatu hasil perencanaan yang tepat dan kondisi untuk suatu wilayah perencanaan. Ini di-mention lagi bahwa kebutuhan air bersih semakin lama semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang di masa mendatang. Nah, untuk ngeproyeksiin penduduk itu ada tiga metode. Yang pertama metode aritmatika, metode geometri, sama metode least square. Nah, ini rumusnya bisa dilihat ya, PN sama dengan PO plus A kali N. PN ini jumlah penduduk di tahun yang akan diproyeksi, PO itu jumlah penduduk pada awal tahun dasar, A ini rata-rata pertambahan penduduk persen jiwa per tahun, N ini selisih antara tahun proyeksi dengan tahun dasar. Untuk metode geometri, ini dianggap bahwa perkembangan penduduk secara otomatis berganda dengan pertambahan penduduk. Metode ini tidak memperhatikan adanya suatu saat terjadi perkembangan menurun disebabkan oleh kepadatan penduduk mendekati maksimum. Rumusnya beda ya, sama yang tadi, PN sama dengan PO dalam kurung 1 plus R dalam kurung kali N. Terus metode least square, rumusnya seperti ini lumayan ribet. Metode ini dapat digunakan untuk daerah dengan perkembangan penduduk yang mempunyai kecenderungan garis linier, meskipun perkembangan penduduk tidak selalu bertambah, jadi bisa ada yang berkurang. Lalu, setelah pakai 3 metode tadi, dibandingkan menggunakan koefisien korelasi. Jadi, kalau nilai koefisien korelasinya mendekati nilai 1, maka dia sesuai atau mendekati dari jumlah penduduk yang akan di masa datang gitu. Jadi kita pilih yang R-nya lebih mendekati daripada 1. Contoh perhitungannya ini ya. Ini contohnya dengan metode geometrik. Misalnya diketahui tahun 2006 jumlahnya sekian. Terus habis itu sampai tahun 2016. Nah, habis itu ada X, Y, X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat, ini rumus R. Nah, didapat R-nya itu 0,97. Terus dibandingin lagi sama metode aritmatik. Ini untuk jumlah penduduknya sama datanya. Terus didapatkan bahwa nilai R itu 0,48. Tadi masih besar yang geometrik ya, berarti 0,97. Terus dibandingkan sama metode least square. Ini sama juga kayak geometrik, R-nya 0,97, tapi mungkin yang paling mendekati
adalah metode geometrik ya, metode geometrik 0,971, sedangkan metode least square R-nya 0,970 gitu. Jadi untuk memproyeksikan penduduk pakai yang metode geometrik. Oke, ada yang ditanyakan sampai saat ini? Oke, udah paham ya. Jadi untuk tadi untuk domestik, sekarang untuk kebutuhan air non domestik atau proyeksi fasilitas. Ini juga pasti sangat dibutuhkan kan, dalam memenuhi kebutuhan sistem penyediaan air minum. Untuk menghitung proyeksi fasilitas umum dipakai data perkembangan pertumbuhan penduduk sebagai bahan pertimbangan. Ini sesuai dengan pengertian bahwa fasilitas yang dibutuhkan adalah tuntutan kebutuhan masyarakat, artinya banyak fasilitas yang harus tersedia berbanding lurus dengan jumlah penduduk menggunakan fasilitas tersebut. Ini rumusnya FN atau jumlah fasilitas untuk tahun ke N sama dengan jumlah penduduk tahun N per standar minimum fasilitas. Untuk menurut Kepmenkipraswil nomor 534 tahun 2001 tentang pedoman penentuan standar pelayanan, ini bisa dilihat bahwa SD itu dia membutuhkan setiap 6.000 penduduk butuh 1 SD, SMP 25.000, SMA 30.000, puskesmas 1 desa 1, pasar 30.000 penduduk itu harus ada 1, masjid 2.500 penduduk ada 1. Paham ya? Jadi jumlah penduduk tahun N, misalnya tahun 2040 itu ada 1.000 gitu, standar minimum fasilitasnya untuk masjid 2.500, berarti tinggal dibagi aja gitu ya. Lalu perhitungan kebutuhan air yang perlu diproduksi oleh PDAM. Ini tiap jumlah air yang diproduksi tidak selalu harus sama dengan kebutuhan air yang sebenarnya. Selain dipengaruhi oleh jumlah air yang sebenarnya dibutuhkan, yang mempengaruhi antara lain 1, sumber air lain yang ada, yang 2, kemampuan masyarakat untuk membeli air, antara lain dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Nah, 2 faktor ini merupakan yang mempengaruhi persentase jumlah penduduk atau sarana yang direncanakan akan diberi pelayanan air bersih. Jadi, pelayanan air bersih itu nggak harus 100% masyarakat tersebut dilayani, enggak, tapi kita harus melakukan survei dulu apakah masyarakat ini mampu nggak sih buat membeli air dari PDAM. Jadi, dan apakah sumber air, misalnya sumber air dari mata air ini cukup untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat gitu. Jadi bisa 90%, bisa 70% untuk pemenuhan masyarakat terhadap air bersih. Untuk memperkirakan jumlah kebutuhan air yang diproduksi pada masa yang akan datang, perlu diperhitungkan kebutuhan air untuk operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air bersih, misalnya untuk menguras reservoir dan filter. Selain itu harus diperhitungkan pula air yang hilang atau bocor. Yang tadi kayak dijelasin ya, yang bocor. Lalu untuk perhitungan kebutuhan air bersih, ini rumusnya konsumsi air bersih domestik yang masyarakat tadi ditambah non domestik, itu yang kayak masjid, pasar dan lain-lain, ditambah kebocoran air 10-20% dari yang warna hijau, yaitu kebutuhan air domestik plus non domestik, ditambah hidran, yaitu 10% dari total konsumsi air. Udah paham? Maaf, tadi total konsumsi airnya itu dari yang mana Bu? Yang domestik sama non domestik atau bagaimana? Yang mana? Yang warna hijau. Total, bukan yang 10% dari total konsumsi air itu berarti konsumsi air yang dari masyarakat atau kayak non domestik itu juga Bu? Ditambah domestik plus non domestik. Oh, jadi total yang warna hijau. Berarti kebocoran air itu kan 10-20% dikali yang warna hijau, terus yang 10% itu dikali yang warna hijau juga Bu, berarti.
Iya. Oh, gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Terus yang faktor yang mempengaruhi kapasitas sistem PDAM ya ini, ataupun sistem perpipaan, yang pertama kebocoran atau kehilangan air, yang kedua kapasitas pengambilan air baku, yang ketiga fluktuasi kebutuhan air bersih, yang keempat jaringan pipa transmisi, yang kelima kapasitas reservoir distribusi, yang keenam jaringan pipa induk distribusi, lalu kapasitas aliran dalam pipa, lalu selanjutnya koefisien kekasaran pipa. Ini contoh perhitungannya dari tahun 2019 ini 60 ribuan ya, terus tahun 2044 dia bisa jadi 73.000 watt, ini menggunakan rumus geometrik. Nah, tahun 2019 jumlah penduduknya dapat dilayani oleh PDAM itu sekitar 50%. Namun setelah dilakukan survei itu meningkat jadi 75%. Terus jumlah penduduk yang mendapat sambungan langsung pada tahun 2004 itu sebesar 30%, jumlah penduduk yang dilayani meningkat menjadi 60% pada tahun 2029. Gitu, pokoknya meningkat terus ya. Oke, setelah tahu tadi jumlah penduduknya setiap 5 tahunan ya, 5 tahunan ini meningkat, dikali jumlah yang dilayani persen. Habis itu diketahuilah kebutuhan air wilayah tersebut. Itu. Untuk menghitung kebutuhan air fasilitas industri atau perdagangan, diperlukan data mengenai fasilitas industri dan perdagangan tersebut. Misalnya kalau nggak ada datanya, maka bisa digunakan perkiraan pemakaian air pada masa lalu. Contohnya ini diperhitungkan kebutuhan air industri pada tahun 2019 5% dari kebutuhan air rumah tangga, tahun 2044 dia jadi 10%. Nah, ini untuk yang tadi sebelumnya adalah kebutuhan domestik, yang sekarang non domestik, yang buat yang lain-lain kayak masjid, langgar, gereja, perkantoran, pendidikan, sama kesehatan. Ini kita bisa dilihat 2019 5% awalnya, terus habis itu tahun 2044 10% meningkat. Oke, ada yang tanyakan? Oke, tadi udah domestik sama non domestik. Sekarang kehilangan air. Kehilangan air kan tadi 10-20% ya. Nah, makanya bisa dihitung rumah tangga, misalnya ini tahun 2019 contohnya ya, 1.800 tambah 90 tambah 270 kan 2.160. Kebocorannya itu range-nya tadi 10-20%, bisa diambil 10%-nya yang paling kecil, ataupun memang daerah yang rawan ada kebocoran itu bisa diambil 20%, berarti 2.160 kali 10% didapat 2.16. Terus di total antara yang D sama E, jadi didapat 23764. Terus total liter per detik sama dengan 27,51. Ini tinggal di-convert aja. Oke, ada yang tanyakan nggak sampai saat ini? Paham ya? Gampang banget, ini cuman perkalian tok bahkan ya, sama penjumlahan. Oke ya. Terus ini fluktuasi kebutuhan air menggunakan rumus yang tadi di awal yang dijelasin. Kebutuhan rata-rata itu dari 2019 kan 27,51. Habis itu dikali faktornya, faktor harinya ini 1,2, maka ditemukan kebutuhan pada hari maksimum itu 33,01. Nah, untuk kebutuhan pada jam puncak faktornya 1,5, makanya tinggal dikali tahun 2017 contohnya 27,51 dikali 1,5, makanya hasilnya 41,27 liter per detik. Oke, ada yang ditanyakan? Clear ya?
Kesimpulannya, pada umumnya kebutuhan air bersih akan meningkat terus-menerus. Untuk itu diperlukan kebutuhan air bersih pada masa yang akan datang. Dalam memperhitungkan jumlah air yang diproduksi dan tingkat pelayanan air bersih pada masa yang akan datang, maka perlu diperhatikan yang pertama, jenis dan jumlah fasilitas yang membutuhkan air, 2 kebutuhan air, 3 sumber air lain yang ada atau alternatif air, lalu keempat kemampuan masyarakat untuk membeli air. Nah, ini untuk tugas kalian di rumah, dikumpulinnya mungkin sama aja kayak jangan deh, lebih lama aja, seminggu lagi ya. Seminggu lagi, sekarang tanggal 17 tambah 7, berarti tanggal 24 ya. Masukin ke Simaster aja, hitung kebutuhan air wilayah kalian tempat tinggal, boleh skala kecamatan, kelurahan, atau RT RW, mungkin kayaknya lebih bagus kelurahan ya. Ini ada yang di sini kelurahannya sama? Nggak ada, Bu. Beda-beda, Bu. Beda-beda ya. Jadi data kelurahannya ini, data masyarakat yang tinggal di kelurahan A gitu misalnya, itu bisa dicari gampang banget di internet, bisa dapat dari BPS ataupun dari data kependudukan sensus penduduk itu. Nah, itu bisa diambil data 10 atau 5 tahun, lalu kalian proyeksikan hingga tahun 2040 ya. Habis itu, ini untuk menghitung data kebutuhan domestik, kebutuhan air domestik. Lalu untuk kebutuhan air non-domestik, data yang dibutuhkan pendidikan, peribadatan, kesehatan, dan perdagangan. Pokoknya yang fasilitas-fasilitas umum, ini nanti kalian proyeksikan juga sampai tahun 2040, dibanding dengan kebutuhan masyarakat, jumlah masyarakat yang tadi, habis itu dijumlah, dan hitung dimensi reservoir yang dibutuhkan oleh PDAM pada saat sebelum sistem distribusi. Oke, ada yang tanyakan? Permisi Bu, mau nanya. Ya. Faktor untuk pengalih fluktuasi air bersih itu ada ketentuannya nggak ya Bu? Atau udah ketetapan gitu? Faktor pengalih air bersih itu yang mana ya? Yang fluktuasi Bu, yang misalnya kayak hari maksimum itu 1,2 F-nya, terus kalau yang jam puncak itu 1,75 atau 1,5 ya Bu? Oh, itu dari tabel yang PU aja yang di depan tadi saya jelaskan, berdasarkan kalian di kota mana, sedang, kecil, metropolitan, itu kan tadi faktornya beda-beda ya. Gitu. Oh iya, makasih Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, ini tugasnya kan individu, itu dalam bentuk Word aja kan Bu, atau apa? Iya, individu. Paling kalian ngitungnya kan di Excel, tinggal di convert aja ke Word, ditambahin deskripsi sedikit gitu. Oke ya, gampang banget kok ini, tinggal masukin Excel sama nyari data. Oke, nggak ada lagi yang ditanyakan? Nah, untuk perhitungan volume dan dimensi reservoir, ada 3 metode sih sebenarnya, rumus, tabel, sama pakai diagram. Tapi ini pakai yang rumus dari Al-Laila 1978, itu rumusnya sama dengan, kapasitas reservoir sama dengan 39% kali Qmax, debit maksimum per hari. Gitu ya, tadi dari yang sebelumnya, dari ini, kita kan tadi diketahui debit kebutuhan air tahun 2040, terus tinggal dikali 39%, nanti didapatlah volumenya. Nah, untuk mengetahui dimensi, udah tahu lah ya, gampang banget ini, panjang lebar tinggi. Jangan lupa ada freeboard 10%, dia untuk tujuannya buat nambahin pipa di samping-sampingnya gitu. Oke, paham ya? Maaf Bu, kurang paham yang di bagian freeboard. Freeboard. Nah, freeboard itu tingginya nih, misalnya tingginya nih ya,
Tingginya itu dari pada dasarnya biasanya tuh dari sini nyampe sini. Kelihatan kan lasernya ya? Tingginya dari Terlihat, Bu. sini ke sini. Nah, pada saat tahap desain itu kita harus menghitungkan freeboard. Freeboard itu dari sini ke sini. Gitu. Jadi kayak ada space buat dia masang pipa ataupun yang lain-lain, masang manhole gitu. Jadi yang benar-benar volume tuh kan dari sini ke sini ya, freeboard ke bawah gitu. Jadi freeboard itu nggak dihitung, nggak tujuannya bukan untuk dimasukkan air bersih. Paham? Ruang hampanya begitu ya, Bu? Ya benar, ruang hampa. Berarti merencanakan volume air dulu, terus ditambah itu, Bu. Itu bagaimana, Bu? Iya. Jadi ada volumenya kan dari sini, volumenya dari sini. Habis itu nanti kalian hitung panjang lebar tingginya dulu dari volume yang dibutuhkan. Habis itu freeboard-nya dikali 10% dari tinggi, maka didapat tinggi final tinggi gitu ya, final tinggi yang dibutuhkan. Kalau bisa nanti kalian gambar aja sekalian reservoirnya, panjang lebar tinggi, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya tuh yang dari sini ke sini, freeboard-nya dari sini ke sini gitu ya. Kayak gini nih bisa kelihatan kan? Ini tingginya 300 cm, freeboard-nya 30 cm, 30 cm apa 50 cm ya? 30 cm gitu. Paham? Berarti pertama menghitung kapasitas reservoirnya, Bu. Iya. Kemudian setelah itu ketahuan tingginya, terus ditambah 10% dari tinggi untuk freeboardnya gitu, Bu. Iya. Itu yang dihitung itu cuma hanya Qmax day gitu, Bu. Apa? Qmax day itu berarti pada Debit hari maksimum. maksimum, Iya. bukan jam puncak juga, Bu. Iya, debit maksimum ya. Per hari. Per hari. Oh, debit max. Berarti berdasarkan data PPS misal atau bagaimana, Bu? Enggak dong, yang ini dong dari data sebelum ini. Yang kalian udah proyeksikan, ntar kan tahun 2040, nanti ketahuan debitnya berapa. Debit itu yang tadi, domestik plus non-domestik, ditambah kebocoran air, ditambah, udah ya itu doang. Nah, habis itu dikali sama faktor hari puncak, faktor hari puncak dari tabel sebelumnya. Oke? Udah didapat Q maksimum atau Q puncak harian ya, maka dimasukin ke sini gitu. Oh, Paham? Bu. Paham, Bang, Bu. Terima kasih, Bu. Ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Siapa yang mau nanya Ya. tadi? Saya ingin bertanya tentang freeboardnya di kapasitas. Hakim, Bu. Oh Sudah iya, jelas ya, Bu, suaranya, Bu? jelas. Ya, mungkin saya lanjutkan dulu ya, Bu ya. Oke. Agak nge-lag Nah, nih. artinya di freeboard ini kan semacam ruang kosong yang tidak ditempati. Oh lah, ya maaf ya, Bu ya. Mm-mm. Semacam ruang kosong yang tidak ditempati oleh volume air. Artinya yang tidak digunakan gitu. Nah, yang digunakan tuh kapasitas berguna. Nah, kapasitas bagaimana ya, Bu ya? Apa pertanyaannya apa? Cuman tahu intro, cuman kedengeran intronya aja. Pertanyaannya apa? Wah, nge-lag Mungkin parah ini itu aku. saja, Bu. Oh, Ataupun bisa di chat.
freeboard 10% dari tinggi itu sesuai dengan ketentuan dari kita dari panjang, lebar, dan tingginya. Jadi ini tidak mengganggu forum. Gimana? Ada yang mungkin teman-teman ada yang bisa paham pertanyaan Hakim? Mungkin maksudnya Hakim begini, Bu. Jadi 10% dari volume freeboard itu yang dimaksud tuh panjang kali lebar kali tinggi, yang 10%-nya itu langsung di 10% kali volume atau 10% dari panjang lebar kali tinggi gitu nggak ya, Kim? Suaranya Hakim putus-putus, Kim. Iya, halo. Sudah terdengar belum ya? Cuman suara dari Agnes dan Bu Widya sudah terdengar dengan jelas. Oh iya. Jadi sebenarnya mungkin nambahkan dari yang Agnes tadi ya, Bu, tentang pembuatan dimensi ini, Bu. Nah, kapasitas reservoir itu kan artinya nilai dari panjang kali lebar kali tinggi, begitu ya, Bu ya? Ya. Nah, namun di dalamnya itu kan ada yang namanya ruang udara, yaitu freeboard ini, dan kapasitas berguna itu, Bu. Nah, Ya. di mana kapasitas berguna itu senilai dengan Qmax dari air yang sudah kita hitung, begitu ya, Bu ya? 39% dari Qmax. Oh gitu. Jadi freeboard ini nanti langsung dikalikan dengan kapasitas reservoir, atau nanti kita perlu mencari freeboard untuk panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa, begitu, Bu, untuk mencari freeboard ini. Tinggal kali tinggi aja, kali tinggi tok. Oke. Gimana berarti, ya? Berarti freeboard itu yang nanti Halo? Iya, Bu. Freeboard itu yang nanti apa? Iya, freeboard ini berarti yang 10% dari tinggi ini tidak masuk dalam perhitungan apa namanya, Qmax ini ya, Bu ya. Artinya yang ingin saya sampaikan tuh nilai dari freeboard ini, ruang hampa itu nanti tetap Q atau namanya air yang ada, volume air yang ada itu tetap bisa masuk, tetap bisa sesuai dengan kapasitas yang sudah kita hitung itu ya, Bu ya. Iya, betul. Ya, freeboard intinya tuh ruang yang pada dasarnya, pada perencanaannya itu tidak digunakan untuk dimasukin air. Dia fungsinya buat nambah-nambah fasilitas kayak ini yang di atas bisa dilihat ventilasi, manhole sama pipa gitu. Nah, freeboard itu cuman tinggal dikali tingginya. Tinggi, maksudnya freeboard tuh kayak additional pemasangan beton gitu, penambahan beton supaya ada tambahan free space gitu. Paham ya? Otomatis dia kalau 10% ya pasti ya dia ngikut lah panjang sama lebarnya. Kalau panjang sama lebar tetap ngikut sama reservoir dasarnya, tapi tingginya nambah 10% lebih tinggi gitu. Oke. Berarti nanti kapasitas reservoir ini setelah karena ketemu dimensinya ya, Bu, panjang, lebar, dan tinggi, nanti untuk tingginya ditambahkan dari freeboard atau tidak ya, Bu ya? Ditambah dari freeboard. Oke, siap, Bu. Nanti digambar aja kayak gini, jadi bisa kebayang gitu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, terus maaf Bu gimana? Widya, saya malah jadi bingung, Bu. Definisi kapasitas reservoir itu dari ruang udara plus kapasitas berguna plus kapasitas mati, atau dari kapasitas berguna sama kapasitas mati aja? Saya coba ya tak gambar ya. Stop sharing dulu. Udah kelihatan ya screen-nya?
Sudah terlihat, Sudah. Bu. Ya, Bu. Oke, jadi ini kan reservoir. Udah diajarin gantek kan ya? Udah, Bu. Biasalah ini ada ketebalan ininya, dindingnya berapa gitu. Nah, Q kebutuhan air ya. Q kan debit ya. Kebutuhan air misalnya berapa ya? 100 meter kubik per detik. Terus pakai rumus yang tadi Qmax D-nya misalnya diperoleh 150 meter per detik. Habis itu rumus kapasitas reservoir sama dengan 39% dikali, ini seharusnya bukan detik ya, bisa iya ya, max per day, berarti per hari. Detik, ini kan detik dikali dikonvert ke hari. Berapa coba? Bisa dihitungin nggak? Gimana? Ada yang udah bisa hitung? Rp540.000, Bu. Meter kubik per hari. 40.000. 540, Bu. Oh ya, 540 ya. 540. Terus tinggallah 540 dikali 39. Ini berapa? Dua satu 21,060, Bu. 54 dikali sebentar, Bu, salah ngitung. 210.600. 210. Ya, itu, Bu, benar. Kira lah ya. 210.600. Oke, ini tak bulatin aja ya biar gampang. Habis itu nanti kamu bisa nyari panjang, lebar, tinggi ya. Misalnya ntar didapatlah ini 20, 10, 10. Ini satuannya meter. Nah, freeboard 10 dari tinggi nih ya. Dikali 10% sama dengan 1 meter. Oke. Jadi ini di atas. Ini tutupnya. Manhole. Ini pipa air bersih. Dari IPA. Terus ini pipa ke distribusi ke warga. Sebenarnya kalau kapasitas mati tuh ya kayak beton aja gitu di dalamnya, dan di sini biasanya mungkin ada ini buat menguras sedimen barangkali kalau ada sedimen atau kotoran gitu. Makanya di sini dikasih apa namanya kayak jeda gitu. Tapi mungkin ini hitungannya sama kayak udah termasuk di freeboardnya ya, kayak ruang hampa gitu. Oke, jadi dia ini 1 meter. Kalau digambar, ini dia freeboardnya itu 1 meter, tingginya ini 10 meter. Itu. Baik, Bu. Paham ya? Ini jadi si warna hijau ini yang dia bisa menampung sejumlah 210 meter pangkat 3 per hari itu di sini. Nah, sedangkan freeboard yang 1 meter dia di sini. Tuh, ini hitungannya udah. Yang merah ini juga di sini. Gitu, karena ini kecil banget sih yang bawah ini.
cuman buat bolongan tok buat menguras reservoir. Paham ya? Paham, Bu. Aku izin tanya lagi Bu, itu berarti 10 meter itu sudah termasuk kapasitas mati atau belum ya Bu? Sudah termasuk apa? Kapasitas mati atau belum Bu? Udah termasuk. Jadi kamu nggak usah ngitung kapasitas ini lagi yang buat nguras ataupun yang di bawah ini. Jadi karena dia udah termasuk di bawah sini, nggak mungkin dong di sini airnya itu nggak ke bawah sini kan nggak mungkin toh. Pasti dia ikut tingginya ini gitu. Karena ntar airnya juga kalau misalnya mau dikuras di sini tinggal ada valve-nya, tinggal dibuka. Gitu. Paham ya? Angka 20 kali 10 kali 10 itu perencanaan atau bagaimana ya Bu? Ini didapat dari, ini aku pura-puranya aja ya, didapat dari ini. Oh. Volume kan ada yang tahu kan, panjang kali lebar, Iya, Bu. 10 balok biasa. Nanti Oh, didapat iya. lah ini 210. Baik, Bu. Pemisalan. Oh, permisalan. Iya Bu, baik Bu. Tak kira kalau itu dikalikan nggak sampai 210 misalnya tadi Bu. Ya, ini kan cuma pura-pura aja biar nggak Oh pusing. iya, iya. Ibu, terima kasih Bu. Ya, udah ya, ada yang ditanyain lagi? Belum, Bu. Terus ini gambaran, belum tak share lagi ya. Bentar ya, agak lemot nih. Mohon maaf, Bu, untuk materi yang PPT ini nanti di-share di Simaster atau bagaimana ya, Bu? Iya, nanti tak share aja di si Master ya. Udah kelihatan belum screen-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, Udah, Bu. sudah, Bu. Nah, ini contoh reservoir-nya tuh kayak gini dalam keadaan nyatanya. Dia ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang maksudnya di atas tanah, eh, ada yang underground juga bahkan, tapi mungkin kebanyakan ini ya. Ada yang elevated, yang pakai tangga harus naik ke tangga, ada yang benar-benar di atas tanah. Oke. Terus tadi kayak pertemuan sebelumnya, ini tak lanjut ya karena ada sedikit lumayan waktu. Komponen penyusun spam itu ada air baku, transmisi, produksi, distribusi, sama pelayanan. Tadi kita udah sedikit setengah membahas tentang unit air baku yang reservoir sama cara proyeksi kebutuhan itu agak transmisi ya. Nah, terus habis itu kita masuk ke uh, ini ya, ke IPA-nya, instalasi pengolah air, itu ada bangunan intake. Kita nonton video aja biar lebih paham.
ya, belum nampak nih. Lemot banget. Dari iPad aja deh. Udah kelihatan? Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai kunjungan kita. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nih, kalau mau Nggak kedengeran, Bu, suaranya, Bu. Teman-teman tentu sudah mengenal macam-macam sumber air. Ada mata air, sungai, dan sumur. Lalu bagaimana ya sobat cara mengumpulkan Tirto dan teman-teman agar mudah dimanfaatkan? Sobat pasti sudah tidak asing kan melihat gambar-gambar ini? Tirto jelasin satu persatu ya. Pasti sobat sudah tahu apa itu sumur. Air sumur berada di bawah tanah dan lebih rendah dari rumah kita. Karena hal itu, kita membutuhkan pompa untuk mengambilnya. Pompa akan menghisap atau mendorong air agar air naik dan dapat dimanfaatkan. Kalau yang satu ini namanya pengambilan bebas atau intake bebas. Jika sobat ke sawah, pasti akan menjumpai ini. Pengambilan bebas merupakan salah satu cara mengambil air permukaan atau sungai, dengan cara mencelupkannya ke sungai. Kemudian air akan mengalir dengan sendirinya. Air sungai sebagai sumber air yang berada di permukaan dapat diambil dengan cara pengambilan bebas. Cara ini dilakukan dengan memasang pipa yang ada di dasar sungai sebagai jalan masuk air. Jika air sungai sangat kecil, dibangun bendung untuk menaikkan tinggi muka air, sehingga air akan berlimpah dan mudah diambil di dekat bendung. Sekarang Tirto berada di mata air sobat. Biasanya di sekitar mata air dibangun bak penangkap seperti ini. Fungsinya agar Tirto dan teman-teman tidak tersesat dan mudah untuk disalurkan. Mata air dapat keluar dari tebing pinggir sungai atau dapat keluar menyembul ke atas dari tanah. Beberapa bak dapat dibuat untuk menangkap air, agar air dapat dialirkan melalui pipa. Jika tidak ada bangunan penangkap, maka air akan menyebar kemana-mana dan tidak dapat dimanfaatkan. Sudah tahu kan sobat, bagaimana mengumpulkan Tirto dan teman-teman? Tirto sekarang mau lanjut bermain dulu ya.
Udah kebayang belum? Bangunan intake buat mengambil air. Apa sih hebatnya Pantas? Kenapa Kok ini? Mana tadi kok hilang? Teknologi intake. Udah kelihatan ya?